Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Rasionalisme dalam Pembelajaran Bahasa. Saya Hariri Mujawaraga sebagai moderator, mewakili teman saya Syakila Tunisa dan Rani Yulia Putri. A. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya secara lebih mandiri. Kedua, memudahkan guru mengadakan penilaian. Ketiga, memudahkan guru untuk menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Serta yang terakhir, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. B. Rasionalisme dalam pembelajaran bahasa. Bertentangan dengan aliran behaviorisme adalah aliran rasionalisme. Aliran ini sering disebut sebagai aliran nativisme, metalisme, dan kognitivisme. Salah seorang ilmuwan yang terkenal dalam aliran ini yakni Chomsky. C. Teori tata bahasa universal. Aliran rasionalisme memandang bahasa sebagai kemampuan manusiawi, yaitu hanya dimiliki oleh manusia. Selain itu, telah dikenal dengan istilah perangkat pemerolehan bahasa Language Acquisition Device atau LID yang dikemukakan oleh Chomsky. Teori tata bahasa universal mencakup seperangkat elemen gramatikal atau prinsip-prinsip yang secara alami ada pada bahasa Indonesia. Ciri-ciri tata bahasa universal. Yang pertama, bahasa merupakan kemampuan manusia yang diturunkan secara genetis. Yang kedua, belajar bahasa ditentukan oleh mekanisme biologis. Yang ketiga, bentuk tertinggi pada setiap bahasa manusia adalah fungsi tata bahasa universal, yaitu seperangkat prinsip yang abstrak yang merupakan bawaan lahir. Yang keempat, setiap bahasa memiliki parameter yang dipelajari berdasarkan data linguistik. Yang kelima, tata bahasa inti yang sama dengan prinsip-prinsip universal, dan tata bahasa periferal yang mencukupi unsur-unsur yang tidak sama dengan tata bahasa universal. Yang keenam, tata bahasa inti secara umum dianggap lebih mudah dipahami daripada bahasa universal. Prinsip-prinsip produk LAD dan mencukupi prinsip-prinsip universal substantif serta prinsip universal formal. Prinsip substantif terdiri atas unsur-unsur bahasa, yaitu fonem dan kategori sintaksis atau kata benda dan kata kerja. Dan prinsip formal bersifat abstrak yang membatasi aturan-aturan anak untuk membentuk suatu tata bahasa. Teori monitor Stephen Krashen termasuk kelompok rasionalisme, sehingga secara ringkas Krashen mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, orang dewasa dapat mengembangkan kompetensi dalam bahasa. Kedua, melalui proses pemerolehan dan proses belajar. Yang kedua, struktur baru hanya dapat dikuasai bila ada masukan-masukan yang dapat dipahami. Yang ketiga, pemerolehan hanya akan terjadi jika ada motivasi serta konsep diri dan tidak ada kecemasan. Selanjutnya, teori kognitif. Pendekatan kognitif terhadap pemerolehan bahasa termasuk pandangan interaktif yang memadukan faktor-faktor internal dan eksternal. Namun, dalam deskripsi teori Ausubel, Ellis dan M.C. Laughlin, penekanan terhadap peranan faktor luar lebih terbatas dibandingkan dengan peranan yang diberikan pada proses mental internal. M.C. Laughlin mengemukakan karakteristik teori kognitif sebagai berikut. Teori kognitif memandang pelajar lebih sebagai seseorang yang bertindak, membentuk, merancang daripada sekedar menerima rangsangan dari lingkungan. Karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang kognisi, manusia diperlukan analisis mengenai strategi-strategi yang digunakan untuk berpikir, memahami, dan menghasilkan bahasa. Dan yang kedua, pendekatan kognitif. Menekan struktur atau organisasi mental sesuai dengan pandangan Piaget bahwa makhluk dilahirkan dengan kecenderungan yang tidak berbeda untuk mengorganisasikan pengalaman psikologi kognitif, berasumsi bahwa pengetahuan manusia itu terorganisasi dan segala yang baru dipelajari akan dipadukan dengan struktur tersebut.
Dan yang ketiga, psikologi kognitif lebih menekankan proses mengetahui knowing daripada merespon dan membahas studi tentang proses mental yang terjadi dalam pemerolehan dan penggunaan pengetahuan. Model holodinamik untuk belajar bahasa. Model belajar holodinamik terdapat pada era 80-an dikemukakan oleh Rinzo Titone pada tahun 1981 merupakan sintesis antara ciri aliran behaviorisme dan kognitivisme. Holodinamik mencangkup tingkat yang berurutan. Tingkat tertinggi disebut tingkat taktik, yang kira-kira sama dengan struktur luar bahasa. Yang kedua, tingkat di bawah taktik yaitu strategi. Dan tingkat yang terendah adalah egodinamik. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata atau bahasa yang salah dari penyampaian kami dan PPT kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.